Kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para penghuni kampus? Semoga traffic kebodohan dalam negeri kita semakin berkurang ya. Pada kesempatan kali ini, Sakahayang akan mereview sekaligus membahas kelanjutan dari kisah seorang bondot top kampus versus psikopat penjelajah waktu. Film ini berjudul Happy Death Day to You 2019. Ya lagu apa gitu ya? Seperti biasa, buat kalian yang belum menonton sequel sebelumnya, Sakahayang saranin untuk mengecek dulu videonya. Karena cerita di film ini adalah keadaan setelah Trin terbebas dari time loop yang pernah menjebaknya. Link ada di deskripsi. Di film ini, nasib yang dialami Trin ini menimpa teman Carter yang bernama Rian, si bule keturunan Uchiha. Mereka pun berusaha untuk mencari tahu apa yang menyebabkan mereka terjebak di waktu yang terus berulang. Dan apakah ada hubungannya dengan keturunan Uchiha ini? Daripada penasaran, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subrek aja ya, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan terbangunnya pria bule keturunan Uchiha yang bernama Rian. Setelah semalaman tidur di mobil, Rian menuju kamar asramanya. Terlihat ia pun kesal dengan temannya yang bernama Carter. Karena demi tidur bersama seorang bondon, Carter sampai menyuruhnya kolor di mobil. Oh, jadi gitu kejadiannya. Dirasa cuma mengganggu, Carter mengusir Rian. Lantas Rian yang kesal tiba-tiba mendapat telepon dari temannya untuk segera menuju lab praktek. Sesampainya di sana, teman Rian menunjukkan laporan yang mencengangkan dari alat yang sedang mereka kembangkan. Di mana alat untuk lintas dimensi tersebut secara tiba-tiba pernah menyala kemarin. Terlihat mereka pun heran kenapa alat itu bisa aktif sendiri. Rian pun mengira mungkin cuman error saja kali ya. Tak lama kemudian rektor kampus mendatangi mereka sambil marah-marah. Melihat sang rektor Ojon University marah-marah, kedua teman Rian pun kabur. Sementara itu, si rektor merasa kesal dengan penelitian Rian yang berdampak pada kelistrikan kampus. Apalagi saat Magicom miliknya terbakar karena arus listrik. Wardah Lightning Serum, 10 kali kekuatan mencerahkan. Kulit cerah, terlindungi. Tiap Sunsilk dukung pengembangan diri perempuan. Setiap lu beri kebaikan. Bersama gue Nandi, pada video kali ini gue akan membahas salah satu film thriller misteri berjudul Road Games 2015. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan memperlihatkan seseorang yang sedang mengurus sebuah jasad di suatu tempat, yang dimana jasad tersebut langsung ia mutilasi dan dikubur setelahnya. Gak lama dari itu, scene beralih kepada seorang pria bernama Jack yang sedang menunggu di tepi jalan. Menariknya, di jalan ini terdapat sebuah tanda jalan yang berkata jangan pernah memberikan tumpangan kepada siapapun. Belum diketahui pasti apa maksudnya,
Tapi yang jelas, tiap-tiap mobil yang lewat di jalan itu sama sekali tidak pernah memberikan Jack sebuah tumpangan. Baik itu dari pendatang baru ataupun warga di wilayah tersebut, Jack yang sendirian cuma bisa pasrah aja sambil menahan emosinya. Seiring berjalannya waktu, Jack pun berjalan dan berjalan sampai pada akhirnya ia tidak sengaja melihat seorang pria dan seorang wanita yang sedang cekcok. Dari situlah si pria langsung pergi begitu saja serta meninggalkan mereka berdua di tengah jalan. Setelah ditanya lebih jauh, ternyata wanita ini bernama Veronica yang dimana ia adalah orang Prancis asli. Namun sangat mampu berbicara bahasa Inggris, bahkan sangat fasih. Sedangkan Jack merupakan orang Inggris asli dan sayangnya ia sama sekali tidak mengerti bahasa Prancis. Sebagai informasi, Jack sedang berada di negara Prancis yang sialnya di saat mau pulang ia malah dirampas oleh begal di tengah jalan. Akibat peristiwa itu, seluruh uangnya, sebuah handphone, dan juga sebuah mobil yang sudah ia bawa malah dirampas oleh begal-begal tidak bertanggung jawab. Terkecuali sebuah paspor yang masih ada di tangannya dan masih disimpan sampai sekarang. Berbeda halnya dengan Veronica yang memang tinggal seorang diri saja, serta berniat merantau ke negara lain karena tidak punya siapa-siapa lagi di wilayah ini. Ia bercerita kalau kedua orang tuanya sudahlah meninggal akibat sakit kronis yang tentu saja membuat Veronica merasa sedih. Ketika malam sudah tiba, mereka pun memutuskan untuk menghabiskan waktu di area pepohonan. Sambil menghangatkan badan, pada situasi tersebutlah Veronica bercerita kalau belakangan ini ia sedang berlatih untuk membuat tanda tangan. Singkat waktu, Jack pun terbangun dan ia melihat Veronica sudah tidak lagi berada di sebelahnya. Ternyata perempuan itu sudah berendam di sebuah danau yang ujung-ujungnya Jack langsung nyemplung juga ke danau itu. Setelah mandi bareng, lanjutlah perjalanan mereka dengan berjalan kaki sambil menyusuri ruas jalan yang ada di wilayah tersebut. Siapa sangka di saat udah pasrah sama keadaan, mereka malah melihat sebuah mobil yang berniat memberikan mereka sebuah tumpangan. Namun, rasa semangat sama sekali tidak ditunjukkan oleh Veronica, melainkan ia mulai merasa takut dengan seorang pria yang berniat menolong mereka. Pria bernama Grizzard itu adalah penduduk asli di wilayah ini dan ia tidak begitu lancar untuk berbicara dengan bahasa Inggris. Oleh karena itulah, ia pun memutuskan untuk mengajak Jack bersama Veronica agar menginap dulu di rumahnya serta bertemu dengan istrinya yang pernah tinggal di Inggris. Ya, apa boleh buat, Jack gak bisa menolak ajakan itu dan mereka pun langsung berangkat ke rumah pria tersebut. Kemudian Jack bersama Veronica yang sudah tiba pun langsung disambut oleh istrinya Grizzard yang bernama Mary. Dari situlah Jack mulai diantar ke kamar tidurnya oleh Mary, sedangkan Veronica akan diantar oleh Grizzard. Setelah Mary meninggalkannya sendirian di dalam kamar, Jack yang sudah merasa lelah pun langsung merebahkan dirinya di atas ranjang serta tidur begitu saja. Di saat terbangun, waktu sudah berganti ke malam hari, yang dimana Jack mulai kepo dengan sebuah kotak bertuliskan Grizzard. Ketika kotak itu dibuka, terdapat beberapa lembar foto dari masa mudanya Grizzard maupun Mary. Walaupun pada faktanya, sampai sekarang ini, Jack bersama Veronica masih saja tidak melihat kehadiran seorang anak perempuan maupun anak laki-laki di hadapannya. Selesai itu malah terlindas oleh traktor di saat mereka berdua sedang bermain petak umpet di sebuah ladang. Lalu, Jack pun kembali lagi ke dalam rumah sambil menemani Grizzard untuk nonton TV di malam itu. Di titik ini, Jack berkata kalau ia akan bergegas pergi dari rumahnya Grizzard dikarenakan ia harus segera pulang ke Inggris untuk memberitahu kabar kepada keluarganya. Begitu juga halnya dengan Veronica yang berencana untuk merantau di negara lain demi keberlangsungan hidupnya. Nggak lama dari itu, iseng-isenglah Jack bertanya kepada Grizzard apakah ia memiliki anak. Tapi anehnya Grizzard menjawab kalau ia tidak memiliki anak sama sekali. Lantas, kalau begitu foto anak siapa yang sempat dilihat oleh Jack di dalam kamarnya? Tentu dong si Jack merasa terheran-heran dengan pernyataannya Grizzard, tapi ia nggak mau ambil pusing dan langsung berniat untuk tidur. Saat terbangun, Jack pun langsung mandi selayaknya orang normal, tapi entah kenapa, suasana di rumah itu sangatlah sunyi dan Veronica juga tidak terlihat sama sekali.
Di saat pikiran jelek sudah membayang-bayangi Jack, muncullah Grizzard secara tiba-tiba sambil menggenggam sebuah palu di tangannya. Grizzard berkata kalau Veronica sudah pergi dari tadi subuh dan ia tidak enak untuk membangunkan Jack yang sangat pulas dengan tidurnya. Dari perkataannya itu, makin-makin deh si Jack mencurigai perbuatannya Grizzard, walaupun Grizzard sendiri mengaku bahwa ia baru selesai memperbaiki pintu lemari. Namun, Jack mulai mempercayai perkataan Grizzard setelah ia melihat sebuah surat yang sengaja ditulis oleh Veronica sebelum benar-benar pergi dari rumah ini. Tapi siapa sangka, dari surat itulah Jack mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lebih tepatnya, tanda tangan Veronica sangat-sangat tidak cocok dengan apa yang sempat ia lihat ketika mereka terdampar di pinggir jalan. Hanya saja, baru aja sadar akan kejanggalan tersebut, Jack malah dihajar oleh seseorang sampai-sampai ia pingsan pada saat itu. Ketika terbangun, ia pun sudah diangkut ke sebuah mobil pickup yang dimana mobil tersebut juga sempat terlihat di awal film. Usut punya usut, Jack sengaja disekap oleh seorang pria parubaya yang bernama Delacroix. Ya, udah bisa dipastikan, Jack langsung berpikir kalau ia sedang berada di sarang psikopat. Apalagi Delacroix juga tidak memberikan informasi lebih banyak selain menyuapinya dengan sepiring makanan. Nggak taunya segala ancaman yang diberikan oleh Delacroix kepada Jack hanyalah sebuah gertakan biasa. Tentu agar ia tidak lagi berontak seperti anak kecil pada saat itu. Bahkan, ikatan tali yang ada di tangannya Jack juga sengaja dibukain dan seketika itu juga Delacroix langsung memotretnya dengan sebuah kamera. Nggak tahu tujuannya apa, tapi yang jelas ia pun kembali mengangkut Jack ke dalam mobil sambil disekap dengan beberapa lakban. Tidak sampai di situ, Delacroix juga berniat untuk membius Jack dengan sebuah jarum suntik yang sudah ia siapkan. Beruntungnya, baru aja mau disuntik, Delacroix harus salah fokus sama kompornya yang masih menyala sampai-sampai menimbulkan asap. Dari situlah, Jack langsung berusaha untuk melarikan diri secepat mungkin serta kabur sejauh-jauhnya dari incaran pria tersebut. Langkah demi langkah ia lewati, sampai pada akhirnya Jack berhasil kembali lagi ke rumahnya Grizzard dan ia melihat Mary bersama si suami lagi bersiap-siap untuk pergi. Setelah mereka berdua pergi itulah, Jack langsung masuk ke dalam rumah sambil mencari keberadaan Veronica yang tidak ditemukan. Dan benar saja, Veronica sudah disekap di salah satu ruangan